Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Lama nih gua nggak ketemu Abang Bang. Mana aja. Guys, sekarang gua lagi ada di rumahnya Bang Saifuddin, Bang Ahmad. Rumah yang biasa aja. Tapi ini guys, rumahnya rumah produksi guys. Aduh. Ya BTW, channel rumah gua kedatangan YouTuber sekarang. Kalian bisa searching di Google, namanya Brosko Channel. Beliau kontennya keren-keren lah. Udah guys. Jadi gini Bang, gua tuh kesini tuh pengen, ya sebenarnya gua pengen ngobrol-ngobrol aja sih Bang, sambil ngopi gitu. Dan juga gua ini lihat-lihat nih Bang ya, entah itu di status media, di status WA atau status Instagram Bang. Kenapa lebay-lebay? Ya itu kayaknya tuh gimana gitu, kayak orang-orang tuh banyak mengeluh tentang pekerjaan, tentang keuangan, tentang percintaan ya, kayak kan zaman sekarang ini cari kerja susah nggak sih Bang? Cari kerja itu susah. Terus cari duit lah, cari kerja, cari duit itu susah. Tapi kenapa mereka yang udah kerja, yang udah berpenghasilan gitu, banyak banget mengeluhnya gitu Bang? Tapi biasanya itu terjadi di kalangan usia muda sih. Ada satu penelitian yang dimana hasil penelitiannya itu menerbitkan satu judul bernama Quarter Life Crisis. Quarter life crisis. Nah, quarter life crisis pada seperempat kehidupan. Jadi gini, mereka meneliti dari dalam usia 100 tahun diambil seperempatnya, quarter kan. Quarter ya. Nah, seperempatnya dari 100 adalah 25. Ini kurang lebih di umur 20-an lah ya. Umur 20-an. Dan di umur 20-an itu ya seperti yang dibilang tadi, di mana umur 20-an adalah umur di mana orang merasakan yang namanya keresahan dalam kehidupan. Biasanya di umur-umur segitu. Karena kalau orang yang udah matang itu biasanya di umur 40. Umur 20-an itu adalah transisi dari remaja ke dewasa. Dewasa ya Bang. Ya, makanya disebutnya pemuda. Dari remaja yang labil, penuh emosi, penuh ambisi, menuju kedewasaan yang penuh resiko. Dewasa itu banyak berarti Bang resikonya ya? Banyak resiko banget. Banyak. Dong, dewasa. Lu udah nikah belum? Belum sih Bang. Belum. Masih jomblo Bang. Masih jomblo. Bisa lah DM. Promosi dikit ini Bang. Jadi kebanyakan keluhan-keluhan yang lu bilang tadi Ya. itu paling banyak muncul di usia segitu. Paling banyak muncul di usia segitu. Di sekitaran 20-an lah ya Bang, sampai 20-an menuju ke 30 mungkin ya. menuju ke 30 bisa jadi. Suatu yang menjadi krisis di sini adalah, kalau krisis berarti kan lumayan Iya agak lumayan ya, berat lah. agak berat. Yang menjadi krisis adalah ternyata kebanyakan dari mereka itu belum bisa, sebetulnya bisa, tapi mereka belum menentukan tujuan hidup gitu. Arah dan tujuan hidup. Kayak hidup ya udah gini aja, ngalir gitu. Contoh kecil lah, katakanlah umur lu 20 tahun. Kebanyakan pemuda itu belum terbayang 5 tahun ke depan gua akan jadi apa. Berarti belum ada seperti planning gitu ya. Seperti planning ya gitu lah. Planning di umur 25 itu kita pengen punya apa, pengen jadi apa gitu, enggak ada. Kan waktu kecil kita suka ditanya cita-cita ya. Iya ya. Aku ingin menjadi dokter, aku ingin menjadi polisi yang menangkap pencuri. Walaupun pencuri banyak yang nggak ditangkap. Walaupun udah ditangkap bebas lagi Bang, Iya. gitu. Main biliar. Sekarang lu kerja apa?
Gua sekarang kerja kebetulan bang, gua kerjanya serabutan bang. Iya, jadi kalau misalnya ada yang nyuruh nyetirin nih ke sini, udah kami kan lumayan bang rezeki. Ya itu gua kerjanya serabutan sih, driver serabutan. Driver serabutan. Oke lah driver. Apakah lu akan selamanya menjadi driver dalam keinginan lu? Sebenarnya sih enggak sih bang, gua sih pengennya, gua pengen punya suatu perusahaan gitu, pengennya, jadi pengen usaha lah gitu, jadi kan lebih enak bang, enak enjoy gitu lah. Nah itu, jadi gini, bicara keinginan, semua orang punya keinginan. Lu bisa pengen kaya, lu bisa pengen menikah, lu bisa pengen menjadi pengusaha, lu bisa pengen jadi politisi, atau at least apapun itu, namanya juga keinginan, sesuatu yang terlintas, oh gua mau. Nah yang jadi masalah adalah enggak dipatenkan dan enggak dijadikan target gitu. Penting bukan goals ya, nggak Bukan dijadiin goals, goals itu. untuk orang-orang yang banyak mengeluh. Anu tinggal itu, kalau memang lu pengen itu adalah keinginan utama dalam hidup lu yang lu pengen banget gitu, jadikanlah itu target, kasih estimasi waktu, harusnya begitu. Semakin waktu berjalan, itu sejalan dengan progres yang lu lakukan, sehingga di umur yang udah lu bayangkan dari awal, lu udah bisa mendapatkan itu. Bukan, jadi nggak cuma gue pengen gitu, cuma gitu, tapi bukan gue pengen, gue akan menjadi itu. Jadi harus ada targetan goalsnya ya, itu harus bisa sampai tercapai gitu. Nah, harus bisa sampai tercapai. Gue akan menjadi seorang apa? Gue akan menjadi seorang apa? Bukan gue ingin menjadi. Kalau bicara ingin kan, keinginan manusia itu gak ada dasarnya. Iya. Jadi kalau ingin kan ya udah ingin aja gitu kan, tidak akan ada sebuah perjuangan mungkin ya, proses menuju ke sananya, cuma ingin ya udah ingin aja. Ya, ini penting. Makanya kan tadi gua bilang, kita dari kecil malahan ditanya cita-cita, itu bukan, itu Pak Guru Bu Guru tuh bukan supaya kelasnya hidup, bukan supaya kita ceria gitu, tapi itu sebuah mindset gitu yang ditanam sejak kecil, dini berarti. bahwa kita tuh hidup harus punya goals, kita tuh hidup harus punya tujuan. Oke, contoh yang tadi itu cuman sebagai inilah, kita baru bicara pekerjaan, tapi dalam pada dasarnya setiap orang hidup harus punya tujuan gitu ya. Terserah umur lu berapa, tapi lu harus punya tujuan gitu dalam hidup, apapun itu. Jadi untuk orang-orang yang mengeluh gitu ya, Justru jadi pertanyaan, justru yang jadi keresahan buat gua adalah kenapa orang-orang banyak yang mengeluh. nah ya bang, bener bang, kenapa tuh, maksud gue tuh kenapa sih orang-orang tuh mengeluh banget gitu, selalu terlalu sering mengeluh, padahal kan kerjaannya udah enak gitu, udah dapat gaji yang lumayan gede lah ya bang, untuk ya umuran kita gitu, bisa ditaruh remaja menuju dewasa itu dengan gaji sekian juta, entah itu 1 atau 2 digit angka gaji, itu kan lumayan bang, itu untuk seumuran yang belum nikah apalagi bang, yang belum ada tanggung jawab keluarga. Jadi kayak menurut gue tuh kayak itu kurang banget sih. Iya. Kayaknya kenapa gitu, kenapa harus mengeluh? Ya, Sedangkan di luar sana masih banyak orang yang pengen gitu, kayak lu tuh pengen gitu bang. ya karena itu tadi ya, sebenarnya salah satu ini tuh kayak kalau ibaratkan kecelakaan beruntun gitu. Jadi ada awalnya sampai bertubi-tubi gitu, sampai akhirnya mengeluh. Salah satunya itu biasanya ini dimulai ketika ya tadi quarter life tadi, ketika memasuki usia segitu, karena nggak ditargetkan, sehingga katakanlah seorang karyawan, dia berpikir hidupnya itu kemarin, sekarang, sama besok. Ya seperti yang gue bilang tadi, idealnya kita harus berpikir jangka panjang.
Kalau bicara hidup ya, kita harus berpikir jangka panjang. Nah, lu resah ketika lu dipecat. Tapi kalau orang yang berpikirnya panjang, dimanapun lagi apapun, statusnya apapun, dia tetap akan memikirkan masa depan yang sangat jauh gitu. Kalau misalkan seorang karyawan, katakanlah kerja dia bagus, penilaian bosnya bagus, tapi dia tetap punya mindset untuk hidupnya sendiri gitu. Nggak selesai sampai di situ. Dia tetap punya target. Oh, gua kerja di sini bakal selama 3 tahun. Setelah kerja gua bakal kemana gitu. Pengen ganti misalnya. Pengen ganti misalkan. Jadi apa? Jadi ketika dia berhenti kerja pun, itu memang program kehidupan dia gitu loh. Nggak ada ini ya, rencananya gitu. Iya. Jadi hidupnya tuh tertata karena punya tujuan. Jadi kalau yang tidak tertata ya udah nggak punya tujuan. Ya, maksudnya terbawa oleh arus gitu aja. Terbawa oleh arus gitu aja. Nggak ada yang harus kita capai gitu kayak kerja pulang udah gitu aja berarti. Nah kayak gitu. Datang gitu. Ya. Nah krisis yang terjadi di kalangan anak muda adalah dia nggak punya planning dalam jangka yang panjang, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau itu berarti minimnya dari kesadaran diri bang, apa gimana? Minimnya dari Kesadaran diri akan tujuan hidup gitu. Akan hidup itu harus gimana sih? Gua jadi kayak ya udahlah yang penting gua hidup, gua makan, gua kerja, semuanya terpenuhi. Nah itu Gitu. sekarang gini, umur 20 itu kan baru 2 tahun dari sekolah ya. Selama 12 tahun SD, SMP, SMA dikasih pendidikan, sehingga dilepaslah di usia 18 untuk menjadi bagian dari kehidupan, Untuk memulai kehidupan yang baru lah ya. untuk memulai kehidupan yang baru. Harusnya kan fase pendidikan ini membentuk karakter si siswa gitu. 12 tahun cuy, Ya, orang pendidikan. tersebut gitu Oh iya, ya. orang tersebut. Harusnya sih udah ada kayak dari gua sekolah nih gua pengen jadi ini, dan untuk mencapai target gua itu gua harus ini harusnya punya. Dan satu hal yang menyebalkan buat gua adalah Ya. kenapa di sekolah itu nggak ada mata pelajaran tentang kehidupan. Iya, kenapa ya? Ini nyata loh. Sesuatu yang diajarkan di sekolah itu sangkutannya sama akademis, intelijensi. Lu pinter matematika, apakah itu bisa dipakai 100% dalam kehidupan? Lu jago algoritma, Pythagoras, aljabar, Ya. belum tentu, bukan enggak. Kecuali lu memang kerja di statistik. Nah, kecuali kerja pada bidangnya Kerja yang pada membutuhkan hal matematika tersebut. Ya, Gitu. contoh aja itu. Misalkan lu jago IPA, jago sains gitu. Apakah itu akan dipakai di kehidupan lu? Belum tentu Belum kan. tentu. Ya tergantung. Kecuali lu jadi profesor, jadi dokter. Soalnya kita kerjanya di bidang kesehatan atau enggak di bidang biologi, sains gitu. Dia kan belum bicara IPS dan lain-lain. Dan itu semua diajarin, dimasukin semua ke kepala anak muda remaja di Indonesia. Berarti ini ada yang salah dengan cara mengajar kan? Ya kurang tahu juga sih. Soalnya gua bukan orang pendidikan ya. Ya intinya adalah gua rasa ringkasannya ya kita itu hidup harus punya tujuan gitulah. Gua gak akan terlalu jauh membongkar karena gua bukan sulap merah. Tapi kalau udah minimal kalau ada tujuan, ada apa ya? Ada sesuatu yang lu dapatkan gitu selama Pencapaian lah. ada pencapaian, ada sesuatu yang lu kejar gitu. Jadi hidup lu nggak sia-sia lah, lu nggak rugi. Apakah gua nggak termasuk orang yang rugi? Nggak tahu juga. Mungkin gua termasuk salah satu. Ya, jadi jangan banyak mengeluh gitu, dan bikinlah tujuan, arah dan tujuan. Betul bang, kerjaan lu apa sekarang bang? Kerjaan gua sekarang, gua lagi pengen buka usaha sih. Katanya rumornya tahun ini resesi. Ya, resesi nih bang.
kayaknya ini rada seru juga nih bang. Tapi kayaknya di next deh. Di next aja lah. Di next aja deh bang. Ya. Nanti kalau gua main kesini lagi bang, Siap. bisa resesi nih bang. Siap. Itu di next lah ya. Kita Oke. next obrolan kita. Kebetulan gue pengen nanya lu tentang resesi sih. Bisa banget bang. Next ya bang. Siap. Nanti gua kesini lagi bang. Jangan dulu. Yaudah guys, jangan lupa nih guys, subscribe channel gua ya, Rosco, karena video ini bakal di-upload di channel Bang Saifuddin. Waduh. Nah, Kok jadi itu channel gue ya? nanti kita di ini pokoknya di channelnya Bang Saifuddin ya. Jangan lupa di subscribe juga, like, comment, dan share. Eh, Sus! masih.